This is how we fight. This is how we fight our battles. This is how we fight our battles. This is how we fight our battles. This is how we fight. Gereja Tuhan diberi amanat untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Dan untuk hal itu terjadi, maka Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman, yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom semua, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua,
keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang diberkati pagi hari ini. Mari lambaikan tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Kita sudah berada di bulan yang baru, minggu yang pertama. Dan kita terus merasakan, menikmati kebaikan Tuhan, amin. Puji Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu yang masih ada di belakang bisa menempati tempat duduk yang di depan. Saya undang yang di belakang bisa maju ke depan. Kita akan segera mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami datang. Kami bawa sorak-sorai. Kami bawa pujian. Kami bawa penyembahan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini setiap kami Tuhan. Kami bawa hidup kami di altar-Mu yang kudus Tuhan. Sebab Engkau baik, sukacita, kemuliaan, pengharapan kami Tuhan hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami datang pagi hari ini Tuhan.
padamu. Kami rasakan tenang Tuhan. Hanya dalam hadiratmu, Yesus, ku rasakan hanya dekat kepadamu, Yesus, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, sebab padamu kami berserah, padamu ku berserah, Yesus, Yesus. Ku percaya padamu, penyelamatku. Penyelamat kami, Allah kami yang hidup, Gembala kami yang agung. Kami sembah Yesus Tuhan. Sebab sekalipun dalam lembah kekelaman, kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami tahu kami punya Allah yang ajaib. Sebab bagimu pujian kami Tuhan, perisai keselamatan kami. Sebab bagimulah pujian, sebab bagimulah hormat untuk selama-lamanya. Walau sekalipun ku berjalan, katakan, dalam lembah yang gelap, kami takkan takut Tuhan. Yesus, karena Kau besertaku. Sekalipun, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Sekalipun, ini iman kami Tuhan. Ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau beserta. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan imanmu katakan, walau sekalipun, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, kami takkan takut.
padamu kami berserah Tuhan. Padamu Kau sumber pengharapan kami. Ku percaya padamu kenalan. Katakan, sebab padamu kami berserah. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku. Kami percaya padamu penyelamatku. Gembala kami yang agung, sebab kami tahu kepada siapa kami percaya. Sebab kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami sembah, kami sembah. Syarara basikina ya ra 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 ra. Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang perkasa, Tuhan kami yang besar, kami punya Allah yang besar. Syarara basikina ya ra 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 ra. Mari terus sembah Tuhan pagi hari ini, mari terus angkat pujian Yesus. Syarara basikina ra 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 ra. Syarara basikina ra 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 ra. Allah kami yang besar, Allah kami yang perkasa, akan pernah berhenti mulut kami memuji-Mu Tuhan. Syarara basikina ya ra 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 ra. Syakarara basikina ya ra 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 ra. Syarara basikina ra 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 ra. Sebab bagimu pujian untuk selamanya. Syarara basikina ra 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 ra. Ajaib Engkau Tuhan. Syarara basikina ya ra 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 ra. Ya Tuhan, sebab kami punya Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Ku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan imanmu. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Kami terima sekarang Tuhan. Yes Lord, kemenangan darimu. Kami punya Allah yang besar. Ya Tuhan, kami terima setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar.
kasih ya Bapa di surga, Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa, Allah kami sumber pengharapan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah hari ini kami boleh berada di tempat ibadah. Kami boleh memuji, membesarkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar Engkau selalu menyertai, memimpin, menuntun kami. Sehingga kami tidak melangkah sendirian, tapi kami melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak akan kecewa, kami yakin dan percaya pengharapan yang berasal daripadamu senantiasa memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Dan kami akan menjadi orang-orang yang menang, kami akan lebih dari pemenang, kami akan menuai janji-janji dan berkat-berkat-Mu. Dan nama-Mu semakin ditinggikan dan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati kiranya bangsa kami. Biarlah ada senantiasa damai, sukacita dan kesejahteraan di bangsa kami. Biarlah Engkau memberkati pemerintah yang ada. Presiden, wakil presiden, kabinet, menteri-menteri Tuhan, begitu juga TNI Polri sebagai garda terdepan dalam mengamankan negara kami. Ya Bapa di surga, kami minta roh hikmat yang daripadamu, roh takut akan Engkau, pengenalan akan Engkau terjadi buat bangsa kami, buat pemerintah kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan, bangsa kami Bapa akan semakin indah di hadapan Engkau. Semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan untuk Engkau. Semakin banyak orang yang boleh percaya dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di bangsa kami. Memberkati Tuhan tanahnya, udaranya, lautnya Tuhan, airnya. Bapa, Engkau memberkati Tuhan. Dijauhkan bangsa kami dari kerusuhan. Dijauhkan bangsa kami dari perpecahan. Tetapi biarlah bangsa kami bersatu untuk bangkit. Untuk untuk menyenangkan hati-Mu Bapa di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh menjadi garda terdepan Tuhan untuk Pentakosta ketiga. Di mana Pentakosta ketiga akan mulai dari timur, mulai dari bangsa Indonesia dan akan sampai ke bangsa-bangsa. Dan semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin gereja kami. Mulai dari Bapak Niko Notoraharjo dan beserta wakil-wakil gembala yang ada, keluarganya kiranya Tuhan memberkati, pelayanannya kiranya Tuhan memberkati, dimanapun Engkau utus di bangsa-bangsa, Engkau memberkati Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak juga berkati Tuhan gembala sidang kami, Pak Jo dan Ibu Olga beserta wakil-wakil gembala yang ada, biarlah Engkau juga memberkati keluarga pelayanan mereka Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi di era Pentakosta ketiga ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga seluruh pengerja yang ada, hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Engkau kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Pakai Tuhan untuk menjadi terang dan garam di era juga Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Engkau berkati makan minumnya, berkati Tuhan pekerjaan usahanya Tuhan. Berikan juga senantiasa kesehatan, kekuatan Tuhan. Biar juga Tuhan mereka pulang dari tempat ini mereka tidak sama lagi. Mereka boleh membawa berkas-berkas yang daripadamu. Mereka boleh membawa kemerdekaan, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan Tuhan. Dan mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka Tuhan Engkau pakai dan Engkau utus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk generasi Yeremia. Engkau memberkati generasi Yeremia ya Tuhan. Biarlah generasi ini menjadi generasi yang tidak kompromi terhadap dosa. Cinta mati-matian akan Engkau ya Tuhan. Melakukan tugas mereka Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Untuk menjangkau semakin banyak jiwa. Menjangkau anak-anak muda. Dan banyak orang yang boleh diselamatkan dan dipermuliakan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal sampai ke akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau selamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang besar. Sebab Dia Allah perisai kita. Amin. Amin. Sebab tinggal di dalam Tuhan kita mendapat ketenangan. Haleluya.
Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Katakan, kau meneguhkan langkahku. Yes Lord, ku berjalan di dalam petualanganmu. Tuhan kau perisaiku. Yes Lord, lewati badai akan ku goyah. Iman kami tetap teguh Tuhan, tetap teguh. Takkan ku ragu untuk mengikutimu. Yang mau tetap tinggal dekat dengan Tuhan, mari lambaikan tangan, sorakan haleluya. Mari sama-sama katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Yes Lord, kau meneguhkan langkahku. Oh, kami berjalan, ku berjalan di dalam petualanganmu. Tuhan kan perisaiku. Amin. Kami takkan goyah Tuhan. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu untuk mengikutimu. Musik memuji Tuhan. Yes, Lord. Sebab iman kami tetap teguh Tuhan. Engkau yang terus pegang langkah kami Tuhan. Haleluya. Kami terus berjalan dalam kekuatan-Mu. Katakan, kau meneguhkan langkahku. Yes Lord. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. 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 Tuhan kan perisaiku. Haleluya. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Jemaat Tuhan, katakan, Tuhan kau perisai. Amin. Lewati badai tidak akan goyah. Amin. Haleluya. Tetap teguh, takkan ku ragu untuk mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu Tuhan. Haleluya. Yeah. Sebab dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Kami takkan ragukan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan, tak pernah ku ragu, sebab Dia Allah yang setia. Amin. Ya Tuhan, seluruh jiwaku ku yakin dan percaya. Kami percaya Yesus, Yesus Kaulah Raja. Amin. Sama-sama.
dan percaya Tuhan. Ya, Kau tuntun langkahku. Sama-sama, Yesus Kau untuk tangannya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Nya tercurah. Yes, Lord. Biar dengan Tuhan kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Lihat sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami bersuka cita siang hari ini Tuhan. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk, saya mau bertanya saat ini apakah ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, bisa lambaikan tangan. Kami menyambut dengan sukacita. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dengan sorak-sorai bagi Allah kita yang besar. Yes. Haleluya. Mari siapkan hatimu, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang setia. Kami punya penolong yang setia. Allah yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Sebab kasih-Mu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan katakan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Ya Tuhan, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku. Katakan kasih Yesus indah dalam hidupku. Hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih
dapat hidup tanpa kasih-Mu dalam hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan. Mari bersama-sama umat Tuhan katakan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalam hati yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, Kita boleh rasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan. ku merasa kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa Kasih Yesus, kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Karena Dia yang telah memberikan anaknya yang tunggal, sehingga kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak ada yang sebanding dengan kasih yang Kau beri kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biara lama sekera lama sandara lama si. Haleluya, haleluya. 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 Sandara lama si. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Tuhan, sebenarnya kami harus Tuhan menanggung segala dosa-dosa perbuatan yang kami lakukan. Tapi Engkau telah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke bumi, untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu mengampuni segala dosa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan, Tuhan, visi dari Gembala Sidang Pembina kami. Biar Tuhan urapi kami semua, biar kami menjadi orang-orang yang mau mendengarkan dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami semua, biar kami terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan kami mau mendengar visi daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh ketemu lagi di bulan kelima tahun 2025. Ini satu hal yang luar biasa. Tahun 2025 ini merupakan tahun penuaian.
Itu yang disampaikan oleh Gembala Sidang Pembina kita Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotar Harjo. Bahwa tahun 2025 ini kita akan menikmati penuaian yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, pada tanggal 19 kemarin, April 2025, yang lalu kita juga sudah memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Dan kemudian pada hari yang ketiga, kita merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan saudara. Dan saudara-saudara, nanti di tanggal 29 Mei 2025 nanti, kita juga akan merayakan 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Sesudah itu 10 hari kemudian, Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Parakletos, yang akan menuntun kita, membawa kita menuju kepada hal-hal yang Tuhan inginkan. Karena kalau secara manusia kita tidak memiliki kemampuan tanpa ada Roh Kudus yang membimbing kita. Jadi ini adalah satu paket, saudara. Paket ketika Tuhan Yesus datang. Oleh karena kasih Tuhan, kata Yohanes 3 ayat 16, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita semua boleh bersyukur karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita terpanggil, kita telah dipilih Tuhan untuk berkumpul di tempat ini. Kata Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tapi akulah yang telah memilih kalian. Memilih kamu. Supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepada kita. Amin. Jadi saudara-saudara, kita mesti bersyukur. Kalau kita saat ini ada di tempat ini. Kita memiliki kepastian hidup. Di dalam kehidupan kekekalan nanti. Amin saudara-saudara. Saudara, kalau kita lihat dalam rentang waktu dari Tuhan Yesus bangkit sampai nanti dia akan terangkat ke surga, itu ada 40 hari. Apa yang Tuhan Yesus lakukan selama 40 hari ini? Kalau kita lihat dalam kondisi sekarang, kita berada di antara rentang waktu itu. Dari kenaikan, kebangkitan Tuhan Yesus untuk dia naik ke surga, Tuhan Yesus sementara melakukan hal-hal dalam 40 hari ini, rentang waktu 40 hari ini. Apa saudara yang dia lakukan? Dia lakukan kunjungan kepada murid-muridnya. Amin saudara-saudara. Di sini Tuhan Yesus menjumpai murid-murid. Dan hanya murid yang Tuhan Yesus jumpai. Memang ada beberapa orang-orang juga yang ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang didatangi oleh Tuhan Yesus itu adalah murid-murid Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan mengajak, Gembala Pembina juga kita mengajak, mari kita menjadi murid Kristus yang sejati. Kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Memelajari dan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, menjadi murid Tuhan, tentu guru kita adalah Yesus sendiri. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kata-kata Yesus, firman-firman yang disampaikan melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab, itu yang harus kita lakukan. Amin. Saudara-saudara, ada lagu yang berkata, kalau tadi kasih Yesus indah dalam hidup kita. Tapi ini adalah satu lagu yang katakan, kasih Yesus sungguh indah, kasih Yesus sungguh indah, di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis, hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah dia, kasihnya kepada saya
sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih Yesus kepada kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mulai mengunjungi murid-muridnya, kondisi murid Yesus yang Tuhan jumpai. Selanjutnya, murid yang pertama adalah murid yang imannya goyah. Saudara, jadi Tuhan Yesus datang ke 12 murid, masing-masing ke mereka. Ternyata didapati ada juga murid yang kelas murid loh. Dari 12 orang ini berarti orang yang selalu lingkaran satunya Tuhan Yesus yang mulai goyah imannya. Mari kita baca, saudara-saudara. Saya akan membacakan beberapa ayat di dalam Yohanes 20. Ayat Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tetapi lebih khusus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dalam ayat 24 dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Tuhan Yesus datang ke situ. Jadi Tuhan Yesus pertama-tama sudah menjumpai murid-murid yang lain. Kebetulan di situ Thomas belum ada. Ayat 25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Bayangkan, jadi Thomas mesti lihat dulu, dia mesti buktikan dulu, baru dia percaya dikatakan. Nah, 8 hari kemudian, ayat 26, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu ruangan terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Dia katakan, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Kemudian ia langsung berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kemudian Thomas menjawab katanya, ya Tuhan Allahku. Dia baru di situ dia mengakui bahwa, oh ternyata betul-betul ini yang datang ini sesuai dengan apa yang teman-teman katakan. Nah, kata Yesus kepadanya, karena engkau tidak melihat aku, maka engkau tidak percaya. Dan Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seperti kita, saudara-saudara, yang ada di tempat ini. Kita belum ketemu dengan Tuhan Yesus secara fisik. Tetapi kita percaya. Karena apa, saudara-saudara? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi iman adalah dasar, saudara. Di sini berbicara ketika Thomas lihat, bangkitlah imannya. Dia katakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu berbicara iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang
diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 6 juga dikatakan, namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara, ini adalah bukti. Kalau kita percaya dan bukti, kita akan diselamatkan. Dalam Yakobus 2 ayat 14 dikatakan, apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi saudara-saudara, iman bukan cuma sekedar kita percaya, tapi iman ini harus dilakukan, harus bertindak. Saudara-saudara, bukan cuma kita percaya saja Tuhan Yesus ada, tapi kalau kita tidak datang berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan, saya percaya itu bukan datangnya dari iman yang sungguh. Cuma sekadar percaya, tapi dia tidak mau melangkah, melakukan. Karena saudara-saudara, iman harus dikerjakan. Sini dikatakan bahwa apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan ia mempunyai iman? Boleh. Banyak orang mengatakan hal seperti itu. Tetapi dikatakan padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi sia-sia saudara. Banyak orang di luar sana memiliki KTP katanya Tuhan, agama Kristen. Tapi dia sendiri belum atau tidak pernah datang masuk gereja bersama-sama. Melakukan pertemuan secara komunitas. Jadi saudara-saudara, tidak akan menyelamatkan dia. Amin. Jadi saudara, iman harus kita kerjakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 katakan, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Tuhan Yesus khusus datang kepada Thomas, saudara, supaya Thomas percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup sehingga ia diselamatkan. Sebab kalau Thomas itu tidak, Tuhan Yesus tidak datang dan tidak membuktikan dirinya bahwa dia adalah Yesus dengan tanda-tanda bekas lubang paku yang ada di tangan dan yang ada di lambung Tuhan Yesus, mungkin Thomas tidak diselamatkan. Sebab barang siapa yang percayaku dikatakan akan diselamatkan. Jadi siapapun, sekalipun hamba Tuhan, orang-orang percaya, kalau dia tidak melakukan bahwa Yesus telah bangkit, dia tidak diselamatkan. Amin, saudara. Jadi saudara-saudara, iman mesti memiliki dasar. Dasarnya adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab kalau saja Tuhan Yesus tidak datang menemui Thomas dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup melalui bukti-bukti yang ada, ya, dan Thomas tidak ketemu Tuhan Yesus, ya Thomas mungkin sekarang bersama-sama dengan Yudas. Yudas itu kesalahannya fatal. Karena Yudas itu sungguh-sungguh dia menjual Yesus. Mungkin bisa diampuni, tetapi dia langsung pergi dan bunuh diri. Jadi saudara-saudara, Thomas ketika dia melihat Yesus dan bukti-bukti yang ada, dia percaya. Tapi kalau dia tidak, saudara-saudara tidak percaya dan Tuhan Yesus tidak datang kepada dia, mungkin dia ada di alam bersama-sama dengan Yudas. Selanjutnya yang kedua, Tuhan Yesus mendatangi murid-murid yang memiliki berkebutuhan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di tepi Danau Galilea. Mari kita baca saudara-saudara ketika
Tuhan Yesus datang. Nah, di dalam Yohanes 21 ayat 1 dikatakan di sini, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Tiberias, Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana dan yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Simon Petrus kepada mereka, pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ini masih ada proses 40 hari ini. Ini murid-murid yang lain berpikir, bagaimana dengan masa depan kita? Mereka butuh baik makanan, ekonomi. Sebab saudara-saudara, guru mereka sudah tidak ada. Tidak ada yang menjamin kehidupan mereka. Mereka membutuhkan sesuatu, ekonomi mereka perlu ada karena untuk kehidupan mereka. Nah, mereka saling mengajak, mari kita pergi bersama-sama, pergi untuk menangkap ikan. Seperti apa yang dikatakan tadi. Lalu saudara-saudara, apa yang dikatakan? Hari mulai siang. Mereka menangkap ikan semalam-malaman. Hari mulai siang. Nah, kalau hari siang tentu ikan sudah tidak ada. Ikan sudah cari di tempat-tempat yang dalam dan kemudian tidak berkumpul-kumpul lagi. Sebab ikan itu biasanya kalau ada terang, di situ mereka berkumpul. Nah, sudah pagi, mereka tidak memperoleh apa-apa. Tapi ada suara yang dari jauh mengatakan, "Hai anak-anak, tebarkan jalamu di samping kananmu." Tapi apa saudara? Yang herannya, mereka tidak tahu siapa yang berkata itu. Tapi mereka taat apa yang dikatakan suara itu. Karena apa saudara? Mereka masih mengingat suara ini adalah suara yang tidak asing dari mereka. Jadi di sini saudara-saudara, kalau kita lihat, mereka juga masih taat dengan suara yang ada. Ketika suara itu datang, mereka taat dan mereka menebarkan jala itu di samping perahu. Dan apa yang mereka dapati? 153 ekor ikan mereka boleh tangkap. Ikan masuk di dalam jala mereka. Dan herannya, ikan besar-besar itu pun tidak merobek, mengoyakkan jala yang mereka lemparkan itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus datang ketika mereka membutuhkan sesuatu. Mereka membutuhkan mungkin, kalau dalam kondisi sekarang, ekonomi kita, usaha kita, apalagi dunia sekarang saudara-saudara, dengan kondisi di tahun 2025 ini, perang terjadi di mana-mana. Yang sekarang lagi rame lagi saudara, antara Pakistan dan India. Kalau kemarin itu perang antara Hamas, Israel dan Iran, dan kemudian Rusia dan Ukraina, perang terjadi di mana-mana. Itu sangat mempengaruhi ekonomi dunia. Dan sekarang pun sedang terjadi perang ekonomi antara Amerika Serikat, kemudian negara-negara yang besar, kemudian dengan Cina, Indonesia juga dipengaruhi dengan keadaan seperti itu. Jadi harapan kita saudara-saudara, tidak ada lagi kesulitan demi kesulitan, kebutuhan. Siapa yang tidak butuh ekonomi, tidak butuh makan, minum, dan pakai. Tapi kita percaya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Amin. Kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan janji bahwa Dia akan datangi kita. Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan kita. Sehingga saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Mereka saat itu sedang butuh ikan. Sebab mereka itu adalah mata pencaharian mereka. Ekonomi mereka adalah para nelayan. Kemudian mereka ketika itu menerima
mujizat karena mereka dengar-dengaran kepada Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan. Sekalipun saudara-saudara ketika mereka mau menebarkan jala itu hampir siang. Tidak mungkin lagi ada ikan. Dan di mana saudara-saudara? Sudah dalam perairan yang cukup dangkal. Tinggal 200 kaki. Berarti kurang lebih kalau kita hitung dengan meter itu cuma 90 meter dari bibir laut. Jadi kemungkinan untuk memperoleh ikan sangat sulit. Tapi ada mujizat yang terjadi. Sebetulnya tidak masuk akal. Tapi Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dengan akalnya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kalau kita lihat juga ketika ini saya bersaksi tentang hal-hal ekonomi. Ketika saya dan istri saya memasuki batas usia pensiun, ya otomatis jadi kepikiran soal ekonomi. Ya kan, makan, minum, pakai kan kita semua butuh. Nah, ketika itu ada anak kita di rumah yang tua bilang, dia kebetulan suka untuk menata ruangan, suka masak-masak, membuat kue dan makanan-makanan yang enak-enak lah boleh dikatakan. Nah, bangunlah kita usaha itu, kafe namanya. Kafe namanya, ya bukan promosi tapi namanya Cafe Pulse. Mungkin bisa di-search di. Nah, ketika saudara-saudara kita coba 2-3 meja. Ini orang Tuhan mulai memberkati kita. Terasa putarannya bagus, saudara-saudara. Ini kita sudah menjalani kurang lebih 11 bulan sampai 12 bulan. Dan sekarang, saudara-saudara, ya bukan menyombongkan diri, tapi saya merasakan berkat Tuhan. Hampir tiap malam full. Kita sekarang sudah ada kurang lebih hampir 30 meja dikali 4. Itu kalau kita sampai kelabakan, saudara-saudara. So berapa hari ini orang kok masuk keluar, dan saudara-saudara, orang-orang mereka berkata bahwa ini kok kafe dari kelas menengah ke atas. Memang saya perhatikan yang datang ke kafe itu orang-orang yang memiliki mobil-mobil bagus, saudara-saudara. Nah, karena apa? 3 prinsip yang kita bikin. Pertama, makanan mesti enak. Kedua, mesti bersih. Itu lingkungan, makanan, penyajian, pelayanan yang terbaik. Dan kemudian apa? Banyak dan harga terjangkau. Itu sebabnya saudara-saudara, kita pikir-pikir luar biasa ini Tuhan. Yang tadinya pikir-pikir mau bikin apa ini, tapi dengan cara itu Tuhan mulai memperhatikan. Tuhan tahu ekonomi, kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, Tuhan isi, saudara-saudara. Yang penting kita mau melakukan. Dan satu hal yang saya katakan kepada anak saya, Valencia, jangan lupakan Tuhan. Hari Minggu tutup, tidak ada buka-buka. Biar orang kadang-kadang sudah telepon, WA dan sebagainya. Saya bilang tutup, kita hari beribadah. Kalau ada acara gereja, kita harus ada di tempat gereja. Acara kul, kita harus ada di kul. Makanya perlu di-manage. Percayakan kepada orang-orang. Kita tinggal kontrol. Jadi itu saudara-saudara. Kita tidak perlu khawatir. Yang tadinya saya juga khawatir. Sebab saudara-saudara bukan mau bilang pengeluaran kita cukup besar. Standarnya sudah naik. Nah kalau itu cuma harap dari pensiun, saudara-saudara berat. Jadi perlu ada pemasukan lain. Dan Tuhan kasih ide-ide seperti itu. Makanya saudara, kita perlu ide dari Tuhan. Ketika kita butuh, teriak kepada Tuhan. Supaya Tuhan datangi kita untuk memberi berkat. Sebab kalau kita juga tidak melakukan apa-apa, sia-sia saudara. Tuhan mau berkati dengan cara apa? Kalau kita tidak melakukan usaha, mesti bekerja, melakukan sesuatu. Nanti Tuhan yang akan melipat gandakan semuanya. Amin saudara. Itu kesaksian kami saudara-saudara. Banyak hal yang Tuhan sudah menolong kami. Memberkati kami. Ketika kami dalam masa dinas dulu, Tuhan promosikan dari waktu ke waktu. Itu sampai saat ini kita tidak bisa untuk kita meninggalkan Tuhan.
Karena banyak kasih karunia yang Tuhan sudah beri. Dan kita sudah alami. Baik sakit penyakit. Tadi pagi kita sharing di bawah dengan beberapa teman. Tentang sakit penyakit yang ada sekarang. Yang sakit-sakit aneh-aneh saudara. Yang kalau sekarang yang lagi ini mereka bilang batu ginjal. Batu empedu. Saya sudah alami. Di tahun 2009, 2010. Aduh. Itu jadi kalau orang berbicara soal batu itu saya pernah alami. Tapi mujizat Tuhan terjadi. Bukan cuma batu ginjal. Tapi saya ada kanker daging menumpang yang melekat di saluran empedu. Jadi ada batu empedu, melekat juga tumor yang aktif. Mereka sudah tawarkan untuk operasi. Ketika itu saya masih dinas. Dari kantor bilang mungkin bisa dibiayai dari kantor. Tapi saya pikir kalau kita mau nunggu dari kantor, kan terbatas mereka. Mungkin 1-2 kali mereka bisa bantu, tapi lama-kelamaan kita semua yang harus mengeluarkan uang. Dan akhirnya kita jual semua barang-barang yang ada. Dan kalau kanker udah kena pisau, ya dia akan lebih cepat menyebar. Jadi ketika itu saya konsultasi, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang nanti akan menyelesaikan. Dan sampai saat ini, saya bagaimana saya ada, saya boleh berbicara di depan saudara itu semua karena pertolongan Tuhan. Bukan cuman itu juga, saya pernah mengalami sesak napas, tahu-tahu jantung bermasalah, terpaksa mesti pasang ring. Baru pasang ring 2 bulan, kena COVID lagi saudara-saudara. 5 minggu saya ada di rumah sakit di Palma. Dan mesti diisolasi saudara-saudara di ruang di Palma. 5 minggu saya ada di dalam. Itu mereka bilang itu COVID tidak ada. Saya bilang saya pernah alami. Itu tidak bisa napas. Dinding ketika kita lihat sudah jadi warna-warna di dinding. Karena oksigen itu sudah berkurang. Kadang jadi biru, kuning, gelisah, saudara-saudara. Tapi semua itu karena kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan bisa, saya berada di sini itu semua karena Tuhan. Saya tidak bisa menyombongkan diri apa-apa. Itu. Jadi ketika kita butuh pertolongan, Tuhan akan datangi. Jadi saudara, mari kita dekat dengan Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan, minta supaya Tuhan datang menengok kita, saudara-saudara. Ketika dia datang, dia hadir menengok kita, pasti akan terjadi sesuatu. Pemulihan akan terjadi. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang menjadi kebutuhan dari murid-murid? Ada murid yang perlu dalam pemulihan hati. Jadi murid yang berkebutuhan, janji Tuhan, dan yang ketiga adalah murid yang perlu pemulihan hati. Slide berikutnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus yang sedang gelisah dan galau. Jadi Petrus juga sekalipun dia ketemu Tuhan Yesus, dia bersama-sama dengan Thomas ada di dalam satu perahu, tapi ternyata hatinya juga galau, saudara-saudara. Petrus mengalami guilty feeling, sehingga dia menyangkal Yesus. Ini guilty feeling ini rasa bersalah yang dalam. Karena telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi komitmen awal. Jadi dia merasa saudara-saudara bersalah yang kebingungan dia. Seakan-akan dia pernah mengkhianati Yesus. Nah, tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus pulihkan hati Petrus agar Petrus masih bisa diberi kepercayaan. Jadi ketika kita juga sebagai orang-orang percaya kadang-kadang ada orang rasa bersalah. Pernah melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan. Menyangkal Yesus. Banyak orang-orang di luar sana saudara-saudara yang sudah melakukan dosa dan mereka meninggalkan Yesus. Karena apa? Mereka rasa enggan lagi untuk datang ketemu Yesus. Tapi Tuhan Yesus datang. Untuk apa? Mempercayakan kembali, memberikan dia tugas. Nah tugas apa yang Tuhan beri
kepada Petrus. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tugas yang Tuhan beri. Kemudian ayat selanjutnya, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17 dikatakan, kata Yesus untuk ketiga kalinya, 3 kali loh Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Jadi semua murid-murid Yesus diberi tugas. Bukan cuma Petrus yang diberi tugas. Kepada kita semua yang Tuhan sudah angkat menjadi murid Yesus, kita mesti memiliki domba pengembalaan. Jadi gembala kulkah? Melakukan sesuatu, gembala di dalam rumah tanggakah? Itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya mari kita lakukan sesuatu. Gembalakanlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita sudah dianggap murid. Murid mesti menghasilkan murid. Karena dia naik statusnya jadi guru. Jadi saudara, itu yang Tuhan inginkan di hadapan kita. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Amin. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Siapa yang murid Tuhan Yesus? Angkat tangan. Kita percaya semua yang ada di sini ingin menjadi murid Yesus. Tuhan Yesus datang menjumpai murid-muridnya dalam kondisi apapun. Kondisi yang imannya lagi lemah. Kondisi yang memiliki kebutuhan khusus. Masalah-masalah ekonomi yang sekarang kita hadapi. Karena bukan cuma dipengaruhi oleh di dalam tapi dari luar. Semua kita butuh itu. Dan kemudian kondisi yang perlu ada pemulihan hati. Memiliki rasa bersalah yang dalam, sudah menjauh dari Tuhan. Mari kita kembali. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Amin saudara. Haleluya. Demikian saudara, visi yang saya sudah sampaikan. Terima kasih. Mari kita nyanyi, kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap apapun yang kami alami, dalam kondisi apapun. Ketika kami imannya lemah, tapi Engkau datangi kami. Ketika kami dalam memiliki kebutuhan, kondisi berkebutuhan, banyak hal yang perlu kami perlukan kepada Tuhan.
Tuhan datangi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Sekalipun kami juga dalam kondisi hati yang luka, hati yang penuh dengan rasa bersalah, tapi kami percaya Tuhan akan datang memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setia Tuhan. Kami sungguh-sungguh memiliki Engkau, Allah yang dasar, Allah yang hidup. Tidak ada Allah selain Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, dan kuasa hanya bagimu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama diucapkan terima kasih untuk Bapak PDM Dr. James Palempong untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati tugas dan pelayanan Bapak bersama dengan keluarga. Selanjutnya kita akan memberi persembahan. Pada hari ini kita akan memberikan persembahan 2 kali. Hari ini ada persembahan ekstra untuk pembangunan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR code atau dengan pundi yang akan dijalankan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini kami boleh beribadah bersama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Dr. James Palempong. Biar kiranya Tuhan memberkati akan hamba-Mu, tugas pelayanannya Tuhan kiranya memberkati, berikan kekuatan dan kesehatan buat Pak James di dalam melaksanakan setiap tugas pelayanan yang Kau percayakan. Berkati juga keluarga, Ibu Heni dan anak-anak, Valen dan Heidi, biar kiranya juga Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah keluarga ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberi, kami akan membawa korban persembahan kami akan memberikan persembahan untuk pembangunan, biar kiranya Tuhan memberkati kami semua, biar kiranya persembahan ini boleh kami gunakan untuk memuliakan Engkau. Mari yang siap memberi, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat memberi Bapak Ibu. Dan saat ini kita akan mendengarkan info dari Sekretariat Gereja bahwa untuk memaksimalkan ibadah di GBI Marina Plaza 2, maka mulai tanggal 18 Mei 2025 atau minggu yang ketiga, ibadah raya di Marina Plaza 2 akan diadakan hanya 1 kali ibadah, yaitu pada jam 9 pagi. Sekali lagi, untuk memaksimalkan ibadah di MP2, maka mulai tanggal 18 Mei 2025 atau minggu yang ketiga, ibadah raya di MP2 akan diadakan hanya 1 kali ibadah pada jam 9 pagi. Puji Tuhan, demikian info dari Sekretariat Gereja. Tuhan Yesus memberkati taburan Bapak Ibu. Dan saat ini kita akan tutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kasih-Nya. Ku terima sekarang
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat peribadatan kami pada pagi hari ini. Kami percaya ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati oleh Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan halaukan dari depan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dengan mengangkat tangan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Biar kasih karunia daripada Allah Bapa berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan, pertolongan, pengurapan, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menjadi bahagian kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. This is how we fight. This is how we fight our battles. This is how we fight our battles. This is how we fight our battles. This is how we fight our battles.